Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Fadlan. Gue mahasiswa UIN Manajemen Pendidikan semester 7 dan bakalan jadi moderator untuk Zuma Talk kali ini. Dan kita juga ada pemateri yang keren banget nih. Dan kakak pematerinya ini dari dari Jogja. Kalau buat perkenalan pematerinya tuh namanya Aher Bahari Alfarizi atau juga bisa dipanggil Bang Jack ya. Bang Jack ini pernah jadi ketua ranting IPM SMA Muhammadiyah 1 Bantul. Nah, terus kalau buat sekarang Bang Jack kesibukannya lagi di IMM cabang Sekbid RPK Bantul. Dan Bang Jack juga sekarang aktif di Pegiat Pendidikan Indonesia Yogyakarta. Jadi Yang keren banget Bang Jack, sibuk banget. Bang Jack itu suka banget nulis-nulis teman-teman. Karya-karya tulisan-tulisannya juga keren-keren tentang pemikiran-pemikirannya. Nah, mungkin dari Bang Jack ada lagi nggak Bang Jack mau kenalin diri? Ya, tadi ini yang kebetulan di Pundi itu, di Yayasan Pegiat Pendidikan untuk Indonesia, Dewan Penasihat kami itu almarhum Buya. Oh, Ya, Dewan Penasihat kami itu almarhum Buya. Beberapa kali kami sering bersilaturahim dengan beliau waktu beliau masih sehat. berarti nggak jauh dari kenalan teman-teman Ma'arif juga ya? Insya Masih Allah, kenal Bang. Buya juga ternyata. Insya Allah, Bang. Nah, dan kita tuh bakalan ngebahas tentang toleransi-intoleransi di keadaan hari ini, Bang Jack. Nah, kalau dari menurut Bang Jack tuh toleransi dan intoleransi itu apaan sih, Bang? Kayak itu baik nggak sih di masyarakat, Bang? Wah, kalau aku pribadi sih, Bang. Kalau masyarakat sekarang, masyarakat harusnya pembahasan toleransi itu sudah selesai lah ya, sudah selesai. Soalnya sejarah kita itu di belakang, terkhususnya sejarah Islam itu sendiri, kita telah banyak diperlihatkan kasus-kasus ataupun sejarah kelam, sebagaimana sering juga disinggung oleh Buya Syafi'i. Buya Syafi'i itu kalau aku perhatikan dari karya-karya beliau, itu sangat keras mengkritik orang-orang yang selalu meromantisasi sejarah-sejarah Islam, padahal penuh dengan kekerasan, penuh dengan pertumpahan darah. Itu yang narasi-narasi itu kemudian berusaha diromantisasi oleh beberapa orang untuk dijadikan legitimasi, entah itu legitimasi politik dan lain-lain sebagainya. Tapi aku rasa pembahasan toleransi ini sangat penting karena kita sekarang hidup di zaman modern, zaman di mana kita bisa sudah saatnya kita saling bekerja sama, saling mendukung satu sama lain, sehingga perbedaan-perbedaan ataupun sekat-sekat suku, ras, agama, etnis dan lain-lain sebagainya itu tidak menjadi halangan bagi kita untuk membangun silaturahim. Ya, jadi ya kalau dibilang toleransi itu penting apa enggak, ya sangat penting khususnya apalagi kita yang generasi muda ini harusnya sudah mempunyai pikiran yang terbuka, pikiran yang matang, bahwasanya kita semua ini sesama manusia harus saling menghargai satu sama lain. Kalau untuk intoleransi saya kira itu gaya berpikir yang sangat kolot, gaya berpikir yang sangat tertutup, sehingga kita-kita ini yang insya Allah bisa meredam lah dengan narasi-narasi yang moderat, yang toleran itu bisa menghalau perkembangan pola pikir yang intoleran di kalangan generasi muda. Itu mungkin, Bang. Jadi dari yang Islam dulu emang gak seharmonis itu dan hari ini pun kita harus ngebuka pikiran kita gimana
buat kedepannya ya Bang. Gimana cara nyesuaiin pikiran kita sama zaman yang kayak makin beda-beda orangnya tuh. Dan kita Betul pun Bang. harus toleransi. Ada batasan gak sih Bang kalau menurut lu Bang? Jadi kayak apa ya? Kayak sebenarnya toleransi boleh, tapi kayaknya nggak semua hal harus ditolerir deh. Kalau Ya, gitu gimana Bang? kalau sebenarnya kita harus lihat ininya dulu kan Bang, konteksnya dulu kan. Ya kalau misalkan kita bicara konteks beragama di zaman apa istilahnya itu, zaman kosmopolitanisme sekarang itu, seperti yang kemarin dibahas di Muktamar Pemikiran Buya itu. Kita sekarang hidup di zaman kosmopolitan, hidup sebagai warga dunia, ya otomatis pola pikir kita, cara berpikir kita, paradigma berpikir kita itu paradigma berpikir yang toleran, yang terbuka. Entah itu sebagai Islam atau non Muslim atau berbeda suku, agama, ras, itu kan kita harus memakai pola pikir yang toleran. Nah, batasan-batasannya itu sebenarnya yang kita anggap narasi-narasi toleransi yang punya batasan itu, menurutku aku juga nggak terlalu paham sebenarnya seperti apa sih batasan toleransi itu. Tapi seringkali pasti narasi ini dihadap-hadapkan dengan misalkan pernyataan seperti, oh kok sesama apa istilahnya? Kalau sama non Muslim kok toleran, tetapi kok sesama Muslim nggak toleran. Ah, itu kan sering ada narasi-narasi begitu. Saya kira ini perlu kita pikirkan kembali bahwa sebenarnya untuk membangun toleransi ini juga kita perlu pola pikir yang toleran, pola pikir yang terbuka, sehingga kita bisa menerima semua perbedaan pendapat, semua perbedaan itu tadi, sehingga kita tidak saling menuduh, tidak saling curiga satu sama lain. Ya mungkin itu Bang dari saya. Oh ya Bang, nah kan Bang Jack juga salah satu aktivis kampus nih ya, sampai masuk ke IMM cabang gitu. Kalau misalkan ada di kampus kayak ada kasus intoleran, itu kita harus gimana sih Bang? Apa kita harus diem aja, apa ikut ngebully juga? Kan kadang ngebully juga kayak nggak papain gitu sama orang-orang tuh kayak, oh ini mah udah biasa, oh dia mah emang sering digituin. Kalau kayak gitu gimana Bang kasusnya? Ya kalau kalau begitu kan posisi kita kan harus jelas. Kita harus berpihak sama orang yang dibully itu. Kita harus berpihak sama orang-orang yang marginal, yang terpinggirkan. Maksudnya kan Buya itu kan selalu mengatakan bahwa satu-satunya ukuran kualitas seseorang itu kan adalah ketakwaan, bukan ras, bukan agama. Ya, mungkin sering sekali kita mendengar ada narasi mayoritas, ada narasi minoritas, sehingga minoritas ini harus dipinggirkan, yang mayoritas harus didahulukan. Ini kan salah satu berpikir yang menurutku perlu kita perbaiki bersama-sama secara perlahan. Kalau misalkan di kampus ada kasus seperti itu, kalau aku pribadi otomatis aku berpihak sama orang yang dibully itu tadi. Ya, kita kan harus membela hak-hak orang yang dilemahkan. Ya kan begitu kalau inspirasi dari Buya itu. Ya eh, kalau terjadi kasus seperti itu, saya kira teman-teman di kampus itu paham harus berpihak kemana. Karena iklim intelektual di kampus juga saya kira saat sekarang ini sudah cukup terbangun. Ya, wawasan-wawasan moderasi keislaman itu sudah jamur di berbagai kampus, walaupun posisikan hingga beberapa tahun ke depan, gitu Bang. Oke, nah Bang, sekarang kita ngelihat dari keadaan zaman sekarang dari Gen Z ini. Nah, Gen Z tuh katanya
terkenal dengan sebutan generasi strawberry, Bang. Generasi yang kayak kreatif, pinter, cerdas, tapi cengeng, Bang. Mentalnya kayak rapuh banget gitu, kayak di analogi ini kayak strawberry yang emang disimpan di rumah kaca, yang emang harus dirawat dengan sensitif banget. Nah, Gen Z sekarang itu kayak generasi strawberry, Bang. Nah, terus kalau dari Bang Jack, gimana cara ngehadapin Gen Z yang kayak gitu ke sikap intoleran hari ini? Apa bisa juga nggak gitu Gen Z menghadapi keadaan-keadaan hari ini? ya sangat bisa bang, sangat bisa. Ya kan kita kan harus selalu optimis terhadap masa depan bangsa. Kita harus selalu punya kepercayaan diri sebagai bangsa. Kalau kita nggak punya optimisme ya kita mau hidup seperti apa di masa depannya kan gitu. Kalau kalau dalam pandangan saya generasi Gen Z tadi generasi strawberry yang secara umum dipandang sebagai generasi yang cerdas, kreatif, punya inisiatif yang tinggi, ambisius, tetapi cengeng, lemah mental itu ya mungkin ada benarnya itu, ada benarnya. Tapi kan ini ya kita kembali lagi bagaimana cara kita membaca zaman sehingga kita bisa memberikan solusi yang tepat. Kalau untuk jadi kemarin itu di kami di Undi misalkan contohnya kemarin sedang membuat laporan utama mengenai tentang moderasi beragama di dunia pendidikan. Nah, kami dari situ menyimpulkan bahwa memang saat ini konten-konten media sosial atau konten-konten di internet itu sangat mempengaruhi gaya berpikirnya generasi Gen Z ini, Bang. Karena memang mereka ini adalah generasi yang istilahnya apa itu digital natif ya. Jadi memang sejak lahir mereka sudah dihadapkan dengan teknologi sehingga memang mereka ini sangat memperhatikan apa-apa yang terjadi di dalam dunia maya itu. Nah, peran kita ini, peran semuanya bukan hanya generasi ini, semuanya terkhususnya konten kreator harus membuat konten-konten yang positif yang bisa mendorong kepada rasa toleransi, bisa menginfluence teman-teman generasi Gen Z ini supaya bisa memahami bahwa toleransi ini sangat penting untuk membangun masa depan bangsa ini. Jadi kalau misalkan kita berpikir bahwa eh, mereka ini memang generasi cengeng itu karena mungkin kita belum bisa menemukan obat yang tepat untuk menghadapi generasi Gen Z itu. Tapi saya kira ya kembali lagi tadi sebagai rasa eh, tanggung jawab yang besar kepada bangsa kita harus memiliki rasa optimisme yang tinggi, rasa kepercayaan diri yang tinggi sehingga kita terus berpikir bersama untuk menemukan solusi gimana caranya bisa membumikan nilai-nilai toleransi di dalam masyarakat kita. Itu aja Bang. Jadi keren banget nih dari pemikiran Bang Jack tentang Gen Z hari ini. Nah, Bang, kita udah berbicara tadi tentang Gen Z kayak gimana dan keadaan di kampus gimana. Kalau misalkan emang nggak tahu sih terjadi apa enggak ya, 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 banyak ya. hal yang orang-orang yang banyak yang nggak intoleransi di masyarakat itu bakal kayak gimana, Bang? Entah itu jadi ada rasis atau kayak gimana. Kalau menurut Bang Jack gimana? Dampak hal intoleransi di masyarakat. Ya, saya ini juga Bang ini juga dialami oleh beberapa mahasiswa juga bukan hanya di Jogja, ya di Malang juga ya ada stigma-stigma negatif tentu mengenai ras-ras tertentu juga. Tapi saya kira nggak semuanya lah, nggak semuanya. Tapi kasus-kasus itu banyak terjadi beberapa tahun belakangan ini.
Dan saya kira bukan hanya ras. Kemarin juga ada pelarangan pendirian gereja dan lain-lain sebagainya. Ya, kasus-kasus intoleransi itu akan tetap ada karena ya itu tadi pola pikir beragama yang tertutup, pola pikir beragama yang konservatif sehingga eh, apa ya memancing orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesungguhnya tidak perlu dilakukan. Karena kan kayak tadi bisa masyarakat kita ini kan masyarakat yang sangat apa ya istilahnya eh, bisa jadi ada potensi ke arah eksklusif karena kita kan memang sejarah kita kan sejarah yang masing-masing punya sejarah. Jawa ada sejarahnya, Sulawesi ada sejarahnya, Sumatera ada sejarahnya, masing-masing punya sejarah, suku-suku itu masih punya sejarah. Nah, setiap suku, kelompok, organisasi, lembaga yang punya sejarah itu tadi, itu kan punya potensi untuk menjadi eksklusif, untuk mempertahankan pendapatnya, untuk merasa benar. Saya kira memang cukup berat untuk mengajak pola pikir eksklusif ini untuk menjadi inklusif. Karena memang mereka betul-betul getol untuk mempertahankan pendapatnya sendiri, sehingga kurang terbuka terhadap pendapat yang berbeda. Untuk masyarakat sendiri ini kan saya kira peran dai terus peran pendidikan guru-guru di sekolah juga sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, perkenalkan eh, perkenalkan hal-hal yang berbeda. Maksudnya hadapkan murid-murid di sekolah itu dengan perbedaan pendapat, perbedaan pandangan sehingga mereka terbiasa dari dini dari kecil untuk menghadapi perbedaan pendapat. Karena kalau misalkan suatu komunitas hanya mengenal komunitas itu kan potensi untuk menjadi eksklusif besar. Hingga aku juga sepakat dengan pernyataan Prof. Amin Abdullah ketika muktamar pemikiran Buya Syafi'i kemarin bahwa kita ini harus jalan jauh-jauh, harus jalan jauh sehingga bisa berkenalan dengan yang berbeda. Perjumpaan itu menjadi nilai penting untuk membangun nilai-nilai toleransi di masyarakat kita. Itu mungkin Bang dari saya. Jadi, nah kita udah berbicara kayak gitu dan kalau dari Bang Jack, peranan kita buat, kita kan udah sadar nih, nah peranan kita hari ini tuh kayak gimana sih kepada generasi-generasi milenial hari ini, kepada Gen Z hari ini? Kayak gimana Bang? Peran kita yang udah sadar bahwa toleransi itu penting gitu. Ya, pertama itu tadi. Itu juga menjadi alasan saya juga Bang. Kenapa saya sering nulis gitu. Widih, Karena mantap banget. ya supaya ya Mantap banget dari Bang setidaknya Jack nih. iya setidaknya bisa dibaca oleh teman-teman, bisa saling menambah wawasan tentang nilai-nilai moderasi beragama, nilai-nilai toleransi itu tadi. Jadi ada peran media di sana, ada peran media. Kemudian yang kedua saya kira kita juga bukan hanya berbicara dalam tataran gagasan, tataran narasi, tapi juga harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ya, ya contoh paling kecilnya kan kita hanya jangan main dengan teman-teman sedaerah kita. Cobalah kita berkenalan, berjumpa dengan teman-teman yang dari berbagai daerah. Kita ngopi bareng, gitu. Kita berdiskusi bareng bagaimana saling bertukar pandangan kebudayaan masing-masing sehingga memperkaya wawasan kita. Jadi memang saya kira salah satu keunggulan Gen Z ini mereka tidak harus bertemu secara tatap muka secara langsung. Mereka bisa langsung membangun komunikasi yang sangat besar dengan berbagai macam aktivitas mereka itu bisa dimanfaatkan oleh kita yang insya Allah ini
bisa memenuhi tanggung jawab itu untuk melemparkan narasi-narasi yang moderat, yang toleran di media sosial, di web, melalui tulisan, melalui video, konten-konten yang positif, yang mengajarkan nilai-nilai kasih sayang, sehingga bisa menjadi arus utama dalam istilahnya pola pikir bermasyarakat, berwarga negara. Saya kira generasi Gen Z juga ini ya, mereka karena hidup di zaman media sosial cukup terbuka sehingga bisa memacu juga eh, cara berpikir mereka yang terbuka. Tapi juga bisa dimanfaatkan juga oleh kelompok-kelompok radikal, bisa dimanfaatkan juga oleh mereka sehingga bisa menanamkan apa istilahnya tafsir-tafsir keagamaan yang tertutup, itu juga bisa. Nah, tugas kita menghalau itu. Ini karena dari saya sendiri karena perspektifnya perspektif mahasiswa Fakultas Agama Islam ya. Kira-kira begitu, Bang. Ya. Oke, Bang. Nah, eh, kalau dari Bang Jack sendiri, pesan buat Gen Z menghadapi kasus-kasus intoleransi itu kayak gimana sih? Sama harapannya Gen Z itu pada kayak gimana gitu? Ya, ya itu tadi, Bang. Kalau aku pesan-pesannya itu ya ya tadi memperluas wawasan tentu saja, memperluas wawasan, pertajam daya kritis, daya analisis, jangan gampang termakan isu-isu hoax, jangan apa istilahnya, jangan pendek akal, ketemunya itu, jangan pendek akal. Kalau apa tadi untuk generasi Gen Z ini harapannya mereka bisa menjadi arus utama mengkampanyekan nilai-nilai masyarakat. Mereka bisa menjadi duta-duta toleransi yang bisa ya apa istilahnya membumikan nilai-nilai kasih sayang, kebersamaan, sehingga ya di masyarakat kita itu sudah nggak ada itu namanya yang berkelahi gara-gara perbedaan pilihan politik dan lain sebagainya. Itu kan nggak perlu, sangat membuang tenaga kita. Karena di masa depan ini kan tantangan kita sebagai bangsa semakin besar dan tentu saja kita sebagai khususnya eh, apa ya, kalau saya sendiri kan melihatnya sebagai mayoritas sebagai sosok seorang muslim yang mayoritas tetapi masih minus kualitas, istilah Buya itu. Jadi tugas kita ini kan harus terus mengupgrade kualitas diri kita sehingga ya kita bisa sama-sama di masa depan bisa membangun bangsa ini lebih baik ke depannya. Itu Bang kalau dari saya. Kalau buat pemerintah, Bang Jack ada nggak kira-kira harapannya? Entah Ya itu kalau ngebangun sesuatu hal yang lebih inklusif atau apa gitu. ya aku, aku sepakat dengan Prof. Amin Abdullah juga kemarin. Dia bilang pemerintah itu harus punya program itu tadi semacam perjumpaan. Maksudnya gimana ya? Ada program khusus gitu. Jadi kita bisa jalan-jalan ke Medan, ke apa itu daerah mana itu, bisa berjumpa dengan teman-teman di sana atau bisa juga kebalik orang Medan ke Papua gitu bertemu dengan suku yang berbeda karena memang esensi esensi dari toleransi itu kan perjumpaan itu tadi. Ya pemerintah harus peka juga melihat isu-isu intoleransi di masyarakat kita. Jangan sampai pemerintah malah justru yang mendukung kasus-kasus intoleransi seperti di mana kemarin di justru menjadi kelompok lemah. Tapi saya kira kita semua punya niat baik.
demi masyarakat kita semua, sehingga kita bisa berpikir positif untuk masa depan kita semua. Jadi saya kira pemerintah ini ya kita apresiasi, kita harus terus dukung, berjalan bersama-sama untuk membangun toleransi ini ya. Di masyarakat kita coba mainkan itu nilai-nilai toleransi lewat gagasan, lewat narasi, lewat praktik langsung. Pemerintah itu sebagai kebijakannya. Itu bang, di saya. Ya nih, buat terakhir, ada nggak sih harapan buat Ma'arif buat kedepannya gimana tentang menyangkal isu-isu intoleransi ataupun yang terkait seperti inklusivitas kayak gitu, Bang Jack? Ya kalau kalau saya pribadi untuk Ma'arif Institute tetap semangat, tetap mengkampanyekan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kebudayaan yang inklusif, tanamkan nilai-nilai itu terhadap memperkenalkan nilai-nilai itu kepada generasi muda seperti saya juga, seperti teman-teman yang lain. Jadi ya kami ini kan semuanya di sini penggemar ya pecinta Buya, santri-santri Buya. Walaupun hanya bertemu beberapa kali tetapi hubungan istilahnya apa ya istilahnya itu ya hubungan secara emosional itu sangat dekat walaupun hanya bertemu beberapa kali ya terus tetap mendukung organisasi ataupun lembaga-lembaga yang bergerak di bawah termasuk ya IMM itu IPM yang menjadi poros-poros pelajar mahasiswa sehingga mereka bisa tetap mendukung gerakan-gerakan toleransi di arus bawah. Oke, siap Bang Jack. Makasih Bang Jack. Mungkin sebelum ditutup, ada closing statement enggak Bang Jack? Closing statement ya eh, kalau dari saya yaitu tadi sebagai sesama manusia ya kita harus saling menghargai satu sama lain ya karena kualitas seseorang itu hanya ditentukan oleh ketakwaan bukan dari perbedaan ras, agama, etnis dan lain-lain sebagainya. Itu aja bang dari saya bang. Jadi keren banget Bang Jack. Makasih Bang Jack atas waktunya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah menyaksikan. Semoga kita semua bisa selalu menginspirasi dan semoga kalian juga pada suka tentang konten-konten ini. Mungkin tadi udah Bang Jack. Ada yang ini lagi nelpon. Nyuruh isiin listrik. Tadi. Ribet banget lagi. Tadi udah. Eh, download di ini aja ya bang. Di Play Store ada itu Di apaan Bang? Postpay. Di apa namanya Postpay dari Pos Indonesia bang. Platform Bisa dompet gitu Bang Jack. digital. Oh iya, gampang itu bang. Bisa Bang. Buat ngisi Iya, listrik bisa. iya bisa banget lah bang. Nggak Jadi, mungkin kita rekomendasikan kalau nggak bisa bang. boleh, boleh, boleh. Coba nih ya, Iya, coba ya. siap. Oke, Bang Jack, siap. Postpay. Oh iya, benar, benar, benar. Ada, Bang Jack. Oke, thank you, Ya thank you. ada dong. Oke, teman-teman, sorry banget. Tadi ada kepotong ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mohon dimanfaatkan apabila ada kelebihan. Bila bisa bilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, guys.